Betapa Tuhan pengasih dan penyayang, selalu hadir dalam hidup kita, membuat kita tenang dan kuat menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Saudara, kita bertemu dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya mari berdoa. Kami selalu merindukan firman-Mu. Dari firman kami belajar kehendak Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus terangi hati kami, biar kami dapat memahami firman-Mu. Tuhan, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Jadi, apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita mengenal Kristus dengan benar. Saudara, parousia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti kehadiran. Kata parousia ini, saudara, sering dipakai untuk menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Terkait hal ini, banyak orang Kristen yang tergoda untuk menebak-nebak kapan kedatangan Tuhan. Tebakan itu, saudara, disertai dengan kecenderungan untuk menerka-nerka tanda-tanda yang terkait dengan kedatangan Tuhan. Ya, Alkitab memang menyebut banyak tanda, namun kepastian dari parousia adalah rahasia ilahi.
Jika demikian, apa yang sebaiknya kita lakukan terkait dengan parusia? Saudara Matius menegaskan bahwa penganiayaan akan menjadi salah satu tantangan bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam kondisi seperti inilah, kebiasaan mencari tanda-tanda kedatangan Tuhan bisa menyesatkan. Karena itu, saudara, orang percaya diingatkan untuk tidak percaya apabila ada yang mengatakan, "Hei, lihat, ia ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ." Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik." Saudara, janganlah kamu percaya. Mengapa? Tugas orang percaya bukan menebak-nebak tanda kedatangan Tuhan, melainkan hidup dalam doa. Itu tugas kita. Supaya saudara, dalam segala kesulitan yang kita hadapi, kita tetap beriman kepada Kristus dan tidak pernah goyah. Saudaraku, dalam pengakuan Gereja Toraja ditegaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Dan ingat, tidak seorang pun yang tahu waktu kedatangan tersebut. Karena itu, saudara, kita diminta untuk menanti dalam doa dan kesetiaan. Pengenalan tentang Kristus seperti kesaksian Alkitab akan meyakinkan kita bahwa Dia telah menjamin kehidupan kita kini dan nanti. Dan dengan jaminan itu, saudara, maka seluruh keseharian hidup kita menjadi tidak sia-sia. Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Marilah terus menanti Dia dan terus memegang janjinya, sehingga kita tetap semangat menunggu kedatangannya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengarkan. Meteraikan dalam hati kami, kuatkan kami untuk dapat mengaplikasikannya dengan baik. Tuhan mendengar dan menyaksikan kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu mendoakan saudara-saudara yang terus mendengarkan renungan harian. Berkati mereka, biar hidup mereka selalu dalam kasih Tuhan, menerima berkat, cinta, dan kemurahan Tuhan. Biar mereka tetap teguh, kokoh menghadapi hari-hari kehidupannya dengan menyaksikan Kristus yang dahsyat. Berkati keluarga kami, anak-anak-Mu Tuhan, dalam pendidikan, pertumbuhan. Berkati untuk setiap pekerjaan kami, rencana kami, keluarga kami, biarlah damai sejahtera-Mu selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Kalau kami bergumul, hadirlah Tuhan menopang kami. Untuk saudara yang sakit, yang berduka, yang banyak tantangan dan merasa terbeban dalam hidup ini dengan persoalan yang berat, topanglah Tuhan, agar dapat melewati dengan penuh kesabaran. Dalam sukacita kami, Tuhan hadir untuk menyempurnakan. Tetaplah Engkau memelihara kami semua, mengasihi para pelayan-Mu, mengasihi bangsa kami, mengasihi para orang tua kami dalam usia emas, agar tetap teguh menjalani hidup ini, dan terus memampukan kami untuk menyaksikan dan menunggu kedatangan Tuhan kali kedua. Terima kasih Bapa, ini semua pengharapan kami, doa yang selalu kami nyatakan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.